Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ustadz ini Muhammad Farhan Hadi, asli Sulawesi Tengah juga. Sulawesi Tengahnya di mana? Di Palu, Ustadz. Oh, di Palu, Masya Allah, bagus. Ini teman saya mau perkenalkan dulu. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafil Islam. Saya mahasiswa UIN Mauliki Malang. Mauliki Malang. Gimana kabarnya? Prodi apa? Alhamdulillah, saya sehat. Saya saat ini Alhamdulillah. ada tugas buat wawancara tentang tema. Kalau temanya sih sebenarnya ada 4 tema yang kami pilih, itu temanya makna dari tajalli, tahalli, dan tahalli. Ya, mohon penjelasannya tentang apa itu tajalli, apa itu tahalli, apa itu tahalli. Oke, siap. Ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi tadi dijelaskan ya, ada tadi apa? Taholli, tahalli, sama tajalli. Tajalli, benar. Ya. Itu jalan para sufi untuk menuju kepada hakikat, ya, untuk menemukan hakikat, ya. Pertama kita lihat, ya, itu ibarat terminal. Satu ya. Ibaratnya taholli itu tempat keberangkatan, tajalli itu tujuan akhir, ya. Dan kalau kita teliti satu-satu dari taholli, tahalli sampai tajalli, itu memiliki makna etimologis masing-masing. Contoh dari taholli. Taholli itu dari kata apa? Hola yakhlu, holin, kosong. Dalam ilmu tasawuf apa taholli itu? Maksudnya apa? Mengosongkan diri dari segala perkara duniawi, ya. Jadi memenda, kita ingin dekat kepada Allah, ya. Jadi sebelum dekat kepada Allah, kita kosongkan dari segala perkara duniawi, ya. Dan tasawuf itu adalah salah satu bentuk perenungan kita terhadap kehidupan kita sekarang, ya. Udah berapa banyak dosa kita, udah berapa kali kita bertaubat, ya. Bayangkan, kita tiap hari diundang Allah 5 kali sehari. Pertanyaannya, undangan mana yang kita jawab? Undangan mana yang kita penuhi? Ya. Bahkan tadi saya habis mendengar ceramah Farudin Faiz, ya. Antum bayangkan, kalau pacar antum yang panggil antum 5 kali sehari, gimana? Langsung datang pasti, pakaiannya harum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang panggil, ya kita malah leha-leha, malah santai-santai. Apakah kita sudah menganggap itu hal biasa? Ya, ini hal luar biasa. Ya, agama mana yang ketemu Tuhannya tiap hari? Ya, Islam, bahkan tiap hari 5 kali, dan aslinya itu 50 kali. Tetapi karena Muhammad tahu, Nabi Musa tahu, umatnya Nabi Muhammad itu gak kuat, makanya Nabi Musa sampai mendesak Nabi Muhammad, Muhammad, naik lagi kamu ke langit agar jadi 5 waktu saja, nggak jadi 50. Nah, taholli. Jadi taholli itu artinya mengosongkan diri dari segala macam perkara duniawi, ya. Itu jalan mendekat kepada Allah. Jadi dikosongkan dulu diri kita. Kita kosongkan diri kita dari segala hal-hal duniawi lah. Untuk apa kita ibadah? Ya lillahi ta'ala, lillahi wahdah. Karena ingat, kita masuk surga bukan karena amalan, tapi karena rahmat dan ridho Allah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ada seorang hamba masuk surga, ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena ridho saya atau karena amalan kamu? Karena hamba ini selama di dunia memang ahli amal, ahli ibadah. Dia mengatakan, saya masuk surga jelas karena amalan saya. Dan akhirnya Allah tanya lagi. Dia masih jawab, karena amalan saya. Ditanya lagi sampai 3 kali, karena amalan saya. Akhirnya amalannya itu hanya berumur sekitar 70 berapa tahun gitu, 75 tahunan.
Setelah di surga 75 tahun, Allah keluarkan dari surga masuk neraka. Dia bingung dia. Kok saya dikeluarkan? Iya, karena amalan kamu hanya 75 tahun. Ya selesai masuk neraka. Akhirnya dia menyesal. Setelah dari neraka dibalikin lagi ke surga. Ditanya lagi sama Allah, kamu masuk surga karena amalan kamu apa karena ridho saya? Saya masuk surga karena ridho Anda ya Allah. Langsung masuk surga selamanya. Sekali lagi kita mengharap ridho Allah. Ya, kita ini menjual diri sama siapa? Sama Allah. Ya, wa minan nasi mayashtari ibtigha mardatillah. Ya seperti itulah. Setelah dari tahalli, setelah kita bersihkan kita dari segala kotoran-kotoran duniawi, kita masuk kepada tahalli. Tahalli itu artinya apa? Mengisi. Jadi tadi setelah dikosongkan, udah kosong, kita isi. Apa yang diisi? Dengan sifat-sifat Allah. Nah, sifat-sifat Allah itu Asmaul Husna itu 99, ya. Jujur, berbuat baik, tidak sombong, tolong menolong, berlemah lembut. Dan harus kita ingat ya, arti rahmatan lil alamin itu bukan hanya memberi kasih sayang. Salah satunya dengan melakukan perlawanan terhadap orang yang tidak menginginkan kebaikan. Contoh, kita melawan kemungkaran itu bagian dari rahmatan lil alamin. Ya. Jadi kita melihat ada orang yang melawan kemungkaran, itu bukan karena dia keras. Karena apa? Jangan sampai kalau kita diam terhadap kemungkaran, akhirnya apa yang terjadi? Kerusakan terjadi di bumi. Ya, makanya rahmatan lil alamin itu tidak hanya diartikan kasih sayang, toleransi apa, tetapi apa? Melawan kemungkaran. Nah, salah satunya ini tahal ini, ya. Jadi tahal itu memunculkan sifat-sifat Allah, sifat kasih sayang, ya. Allah itu sangat sayang kepada manusia, ya. Dosa tobat, dosa tobat, dosa tobat, dosa tobat. Ya, makanya Imam Hasan Al-Basri itu ada orang datang sama beliau mengeluh. Apa kata beliau? Ya, kalau Anda berdosa, tobat. Dosa, tobat lagi. Dosa, tobat lagi. Ya, jangan sampai bosan tobat. Justru bosan maksiat. Kalau Anda sampai bosan tobat, akhirnya setan angkat bendera kemenangan. Maka jangan sampai kita hindari ya. Tiap kita berdosa, langsung tobat. Ya, jangan sampai terbesit dalam hati kita, ya Allah, kok saya malu bertobat sama Anda. Jangan malu, ya. Ini bedanya antara takut Tuhan dengan takut manusia. Kalau takut manusia kita lari menjauh. Takut Tuhan kita datang mendekat, bersujud, bersimpuh di hadapannya beliau, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bedanya takut Tuhan dengan takut manusia. Karena kenapa? Karena kita tidak mungkin luput dari pandangan Tuhan. Wallahu ahata bikulli syai'in ilma. Allah meliputi. Ya, Allah bikulli syai'in ilma. Dan lanjut kepada terakhir. Tajalli. Tajalli itu apa artinya? Tajalli, jali, menjadi terang. Setelah tadi dibersihkan kotoran, kita isi dengan sifat-sifat yang bagus tadi, akhirnya kelihatan, Masya Allah. Ya. Dan ini jalan terakhir. Ya. Dan ingat, ini adalah rangkaian dari ilmu tasawuf. Ya, apa itu ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf itu adalah ilmu untuk menata hati. Ya, makanya ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Menata hati. Ya, makanya karena kenapa kita menata hati? Karena Allah tidak melihat dari fisik kita, tetapi yang dilihat apa? Hati kita. Ya, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, tidak melihat bentuk badan kalian bagaimana. Wala ila suwarikum, tidak melihat gambar kalian bagaimana. Lakin yanzuru ila qulubikum, Allah melihat seikhlas mana hati kalian. Mungkin ada orang yang bersedekah cuma 1000, tetapi Allah terima. Kenapa? Karena ikhlas daripada sedekahnya 100.000 tapi pamer, ria, sombong. Ya, di pagi baru mengaji Abu Atahiyah dalam syairnya mengatakan, man kana muftakhiron bil mali wan nasabi fa innama fakharna bil ilmi wal adabi. Ada barang siapa yang bermegah-megahan, yang sombong dengan harta dan keturunannya, dia keturunan raja, dia bergaya. Orang kaya pamer di YouTube, ya.
Apa kata Abu Athayyah? Maka Anda harus balas apa? Maka kita juga harus sombong dengan apa? Ilmu dan adab. Nah, salah satunya adab ini, ya, adab, menatah hati ini, ya. Makanya itulah kita lawan, ya. Tadi dari taholli sampai tahalli sampai tajalli. Ya, seperti itu saja, ya. Alhamdulillah, ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa ilmu tasawuf itu adalah ilmu sebagai sarana perenungan diri kita, ya. Perenungan diri kita. Bahwa hidup ini harus selalu terus merenung, ya, bertawakal sama Allah, ya, seperti itu, ya, ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup itu penuh dengan esensi ibadah, ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan usahakan harus bernilai ibadah. Tidur yang ibadah, makan yang ibadah, berjalan yang ibadah, belajar yang ibadah, dan semuanya ibadah lillah kafah, kafah total. Ya, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Ashkurukuma. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Sabil, ada yang mau ditanyakan? Ustadz, saya mau bertanya ini. Bagaimana cara memaknai dari ketiga tadi untuk menghadapi kehidupan sosial yang hedonisme ini? Ya, oke, bagus. Ya, memang hedonisme itu sekarang bisa dibilang keniscayaan, ya, keniscayaan. Makanya kita bilang, ya, kita ini belajar menatah hati, ya. Ya, untuk menyikapi semua itu kan. Ya, memang harta itu ujian, jujur. Kita punya banyak uang, pasti goflah. Makanya kita harus perbanyak apa? Satu, zikrullah. Berbanyak mengingat Allah. Nah, itu saja. Mengingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Satu. Kita tidak punya cara lain mengingat Allah. Satu, ingat mati. Itu aja udah. Anda maksiat, ingat mati. Insya Allah dijamin. Anda langsung batal, ya. Walaupun realitanya juga banyak yang tahu, ya. Kalau kita itu akan mati, kok masih maksiat gitu loh. Karena kenapa? Karena kita pikir, oh, masih bisa taubat, santai aja. Ya, jangan mikir kayak gini, ya. Ya, ini seorang penyair lagi berkata, la tashrobis summa ittikalan alama indaka minat riyak. Jangan ente minum racun karena ente punya penawar. Maksiat itu racun, taubat penawarnya. Jangan gara-gara maksiat itu apa? Maksiat itu ada taubatnya, berarti kita boleh maksiat. Enggak gitu, ya. Dan kata Ibnu Taimiyah, orang yang paling bodoh adalah orang yang maksiat, sedangkan dia tahu itu, nah, itu dosa. Makanya orang yang, mohon maaf, orang yang bermaksiat, orang yang tahu maksiat itu dosa dan dia masih lakukan karena dia pikir, oh, bisa bertaubat kok. Nah, jangan sampai kayak gini. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu mati itu kapan. Mati itu kapan saja. Nah, yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Mati itu anywhere, anytime, ya. Nggak part time gitu. Oke, begitu aja. Kapanpun. Iya, Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Ya, syukron. Wan. Saya alihkan ke Saudara Farhan. Oke. Oh ya, Sat, ini Ana mau bertanya nih. Ini gimana cara kita biar bisa memusatkan dari sifat-sifat, kayak misalnya Gimana? kan rasa iri yang ada dalam hati kita, rasa sombong yang berlebihan. Gimana caranya kita agar bisa terbebas dari sifat yang tercela seperti itu? Coba ulangi pertanyaannya. Ini Sat, gimana? Ini bentar, Sat. Gimana cara kita agar bisa melepaskan diri dari sifat-sifat tercela, misalnya rasa iri, dengki, sombong, berlebihan. Cara kita melepaskan dari sifat-sifat tercela itu gimana? Oke, yaitu ini saya ingat juga, ya, dari Bulughul Maram, Kitabul Jami Babul Adab nomor 2 hadisnya, ya. Unzuru ilaman huwa asfala minkum wa la tanzuru ilaman huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru nikmatallahi alaikum. Ya. Lihatlah orang-orang di bawah kita.
Apa yang membuat kita iri, dengki, sombong? Karena yang kita lihat orang di atas kita. Kita punya mobil Avanza. Lihat orang yang punya Innova Reborn, iri, sombong, dengki. Kita ingin punya Innova Reborn. Kita punya Innova Reborn, iri sama yang punya BMW. Kita udah punya BMW, iri sama yang punya Lamborghini. Sampai kayak gini, orang kalau kayak gini sampai hari kiamat nggak bakal selesai mobilnya. Semua di mobil dikoleksi. Kayak gitu. Maka sering-sering melihat orang yang ke bawah kita. Nah itu bersyukur, ya, bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Ya sering mengingat Allah, merenung banyak, ya, dan melihat ilaman huwa asfala minkum, melihat orang-orang di bawah kita. Kalau kita hari ini masih bisa tinggal di tempat yang nyaman, kita bayangkan mereka yang tinggal di kolong jembatan, kayak gitu. Kalau kita masih bisa makan enak, kita bayangkan mereka yang makan, mohon maaf, ngambil dari tong sampah. Ada kan? Pasti ada. Ya. Kalau kita alhamdulillah orang tua masih bisa mencari nafkah dengan jalan halal dan bagus, kita bersyukur. Di sana bahkan ada orang tua yang sampai banting tulang pagi, siang, malam demi memberi nafkah kepada anaknya. Ya. Jangan salah tadi, bersyukur dan memandang orang-orang yang masih di bawah kita. Ya. Banyak-banyak berenung antum. Banyak-banyak zikrullah. Wa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berzikir itu memberi manfaat, menenangkan hati. Kalau hati udah tenang, insya Allah ibadah bernilai amal. Masya Allah. Ya, syukron. Akhi Sabil masih ada yang ditanyakan? Alhamdulillah sudah mulai memahami apa itu arti tahali, dan tajali. Terima kasih Ustadz. Ya, syukron. Ya, mungkin Sama-sama. pertanyaan dari saya juga, alhamdulillah udah cukup Ustadz, itu aja. Udah jelas semuanya, alhamdulillah. Makasih sebelumnya Ustadz atas ilmunya. Ya. Udah gak ada lagi itu yang mau ditanya. Sudah. Oke, udah ya. Mungkin hanya makasih banyak sebelumnya atas ilmunya dan maaf udah mengganggu. Ya, nggak apa. Sama-sama ya. Alhamdulillah. Itu aja. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.